Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 9 Oktober 2025, jadwal saya dilaksanakannya PKG, penilaian kinerja guru. Bagi saya PKG adalah sebagai sarana refleksi diri agar saya mengetahui kekurangan saya dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Harapannya setelah dilaksanakan PKG ini, saya dapat memperbaiki dan mengembangkan kompetensi dan potensi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hari ini PKG hasil. Emang Bu? Alhamdulillah. Ibu sudah mendapatkan jadwal dari Bidang Guru? Ya, hari ini. Tanggal berapa Ibu? Hari ini tanggal 9 Oktober 2025 ya. Baik Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja guru dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh guru hari ini. Mudah-mudahan lancar ya. Hal yang lebih penting kita lebih berdiskusi saja. Ibu tolong sampaikan pesan-pesan Ibu, ide-ide Ibu, hal-hal yang sudah Ibu lakukan terkait pelaksanaan kedua KBM di kelas. Tentunya insya Allah hal-hal yang terbaik yang sudah Ibu lakukan akan membawa dampak kemudian kemudian dicapai. Baik Bu, begini, terkait dengan tupoksi saya selaku kepala sekolah bahwa salah satu kompetensi yang harus dilakukan rutin tahunan yaitu kompetensi supervisi. Mana pelaksanaan supervisi ini dalam upaya pelaksanaan penilaian kinerja seorang guru untuk mengetahui sejauh mana capaian dari materi yang disampaikan dan keberhasilan tentunya. Dulu kita Agustus September sudah melaksanakan supervisi akademik dan hari ini Oktober melaksanakan penilaian kinerja. Karena hari ini adalah penilaian kinerja guru, saya lebih fokus kepada prasyarat mutlak dan syarat utama yang harus dipahami oleh seorang guru, yaitu kompetensi guru. Ada berapa? Jadi kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama pedagogi, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi ini adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua itu kepribadian, kemampuan guru yang menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga itu sosial, adalah kemampuan guru dalam berinteraksi atau berkomunikasi baik dengan siswa, sama guru, kemudian orang tua dan masyarakat. Yang keempat itu kompetensi profesional, itu kemampuan untuk selain mengelola pembelajaran juga mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, mengelola pembelajaran dengan efektif, kemudian mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa dipahami. Supaya bisa lebih mudah aja terkait dengan kompetensi guru, ada istilah PKS. Kayaknya apa? Pedagogi. Kayaknya kepribadian, S-nya sosial, profesional. Semuanya bermuara untuk kepentingan kemajuan dan pencapaian materi ajar yang disampaikan kepada siswa. Mungkin dengan semua kompetensi yang diharapkan siswa berhasil dalam melaksanakan proses pendidikan. Baik Ibu, karena ini PKG, artinya kita melakukan harus ada yang jelas atau yang jelas supaya pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.
yang sudah ditetapkan baik itu berdasarkan keputusan atau peraturan yang itu dimaksud terkait dengan payung hukum pelaksanaan. Yang saya ketahui ya Pak, penilaian kinerja guru itu berlandaskan pada peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional dan angkatan gitu ya Pak. Oke, gitu. Sudah lama tahu tentang peraturan? Semenjak mengajar di MIC. Ya, berapa tahun? 5 tahun. Alhamdulillah Ibu ya, karena memang tiap tahun kita melaksanakan PKG ya, masa tidak tahu payung hukum sebab pelaksanaan kegiatan kinerja guru. Nah ini mah cuma mengingatkan saja, kita sama-sama mengingat ya. Baik Bu, kita lanjut. Ibu tadi sudah menjelaskan 4 kompetensi guru secara garis besar. Artinya bisa dipahami. Nah, saya lebih minta penjelasan satu saja di antara kompetensi yang tadi saya sebutkan. Yang Ibu pahami tentang kompetensi profesional. Oke. Kompetensi profesional yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pada kompetensi profesional ini guru bukan hanya soal mengajar, tetapi menguasai materi ajar, kemudian bagaimana mengelola pembelajaran dengan efektif, dan mau ada kemauan untuk belajar dan beradaptasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan satu lagi inovasi ya, inovasi. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan inovasi sehubungan dengan penggunaan? Mungkin dalam pembelajaran itu selain belajar, anak-anak juga diselingi dengan permainan-permainan, tetapi yang menyangkut dengan pembelajaran, kuis-kuis, kata silang, tetapi isinya pembelajaran sebenarnya. Ini dengan menggunakan teknologi. Iya. Anak-anak menarik ya, ketika Ibu menggunakan teknologi kaitan dengan anak-anak sangat antusias, kemudian aktif dan mau lagi, mungkin karena ini permainan tapi belajar yang dibalut dengan permainan. yang pasti menanya. Kalau saya membandingkan atau perbandingkan antara Ibu proses belajar yang dilakukan antara tidak menggunakan teknologi dan menggunakan teknologi, saya tentukan misalnya internal 100. Menggunakan teknologi ya 95. Iya. Benar-benar kita menggunakan teknologi itu artinya anak-anak minat untuk proses pembelajaran. Ketercapaian keberhasilan dengan menggunakan teknologi memang signifikan. Iya. 90% karena anak-anak langsung melihat visual yang dirinya Pak. Oh, iya. Kalau gambar, gambar seperti ini. Kalau misalkan ada video pembelajaran, itu bisa. Kalau istilah teori pendidikan itu tidak verbalisme ya. Iya. Artinya anak tahu nama kita tahu bentuk. Berarti kalau menggunakan teknologi langsung. Kita mendengar Ibu dari guru-guru yang lain itu sampai berkorban memberi fokus ya, untuk kegiatan proses pembelajaran anak. Karena memang kita madrasah swasta itu sampai berkorban untuk kemajuan. Tidak merasa dirugikan. Tidak, karena itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Dan itu mempercepat dan memberikan. Kenapa pada saat kita fokus sudah ada disediakan atau memberikan toleransi pada yang lain karena memang belum tidak kelas. Itu kesukaan saat menggunakan teknologi. Kalau dalam belajar di kelas itu setiap hari menggunakan Untuk semua mata pelajaran. untuk semua mata Baik itu pelajaran. agama dan Iya, kadang-kadang kan media yang menggunakan kadang PowerPoint. oh iya. Terkait dengan menggunakan teknologi itu capaian bisa target capaian materi juga. Iya, sangat membantu sekali. Sangat membantu ya. Dan mungkin suasana di kelas saya lebih enak, anak-anak lebih gembira, tapi ada tantangan hambatan. Pasti ada lah. Ada kalau misalkan kalau menggunakan itu, jadi anak-anak yang tadinya tidak bisa diam, jadi
lebih memperhatikan karena dia melihat gitu, misalkan videonya atau gambarnya atau pembelajaran yang disediakan gitu. Kalau misalkan terus yang awalnya anak-anak tidak fokus karena melihat, jadi lebih fokus gitu. Jadi betapa pentingnya seorang guru memiliki kompetensi profesional di sana, berarti salah satu caranya karena dengan program madrasah itu dengan adanya digitalisasi sama Pak, guru adanya adaptasi, guru dengan kemajuan teknologi. Ketika proses hal-hal yang sudah dilakukan lagi, berarti artinya siap beradaptasi menggunakan teknologi untuk capaian pendidikan. Ternyata tadi anak yang sudah tidak fokus. Nah selanjutnya Bu, di antara indikator kompetensi profesional guru adalah yang tadi dengan teknologi. Bagaimana Ibu dengan teknologi yang sudah dilaksanakan merasa bahwa itu bagian daripada inovasi yang betul-betul kegiatan gimana? Kalau dengan menggunakan teknologi itu bagian daripada inovasi Ibu ya. Nah selain daripada inovasi, ternyata dianggap masih efektif. Betul tidak Bu? Betul. Betul. Gitu ya. Ibu menganggap bahwa penggunaan teknologi itu bagian daripada inovasi. Ya, karena di dalam kan sekarang banyak ya Pak platform yang menyediakan, yang memudahkan untuk belajar anak gitu. Contohnya ada aplikasi Canva itu kan untuk membuat TTS, itu bisa dengan silang gitu. Jadi anak belajar tidak hanya membaca soal kemudian jawabannya itu kan anak harus ngepas dengan kotak-kotak yang disediakan gitu Pak gitu. Jadi anak-anak lebih seperti itu. Kemudian ada aplikasi Odwell itu kan untuk kuis pembelajaran Pak. Iya. Tapi anak-anak tidak membawa HP ke sekolah. Tidak. Jadi Ibu langsung melihat lewat fokus tapi dengan sumber di sini. Iya. Itu betul itu bagian dari proses yang memang sebelumnya ketika kita menggunakan teknologi kita memang bisa melakukan seperti itu dengan aplikasi yang sangat efektif Pak. Iya, karena jadi anak-anak tidak merasa sedang belajar, tapi anak-anak tidak sedang merasa belajar. Oh, bahwa ini sedang games gitu. Jadi anak-anak bisa lebih dikatakan bermain sambil belajar. Iya, bermain sambil belajar. Jadi tidak terlalu serius, tapi capaian materi tercapai. Jadi anak-anak tidak merasa ini saya lagi belajar gitu. Jadi sambil bermain. Ada upaya yang dilakukan kaitan dengan pelaksanaan pelajaran digitalisasi, tapi kegiatannya di rumah misalnya. Mungkin menggunakan Zoom Meet ya Pak. Zoom Meet. Ya, jadi belajar jarak jauh menggunakan aplikasi itu. Tambahan sebagai tambahan, jadi di luar jam sekolah ya. Iya. Gimana sama orang tua? Bagus loh Pak. Alhamdulillah. Mungkin kalau misalkan kita terkadang kita tidak tahu, misalkan ada hal apa yang tidak bisa sekolah itu tiba-tiba diliburkan, kemudian kita menggunakan aplikasi Zoom Meet itu untuk sebagai pengganti belajar di sekolah. Jadi anak-anak belajar tidak terganggu meskipun ada hal-hal yang tidak memungkinkan anak-anak untuk berangkat ke sekolah, jadi belajar di rumah menggunakan. Hampir semua orang tua punya HP. Semuanya mempunyai. 35 orang. 35 orang. Tapi pernah nggak ada keluhan orang tua misalnya? Ini apa? Terus apa lagi? Misalnya kita harus menggunakan teknologi seperti ini. Belum kita punya kuota misalnya. Ada tidak, karena rata-rata yang saya ketahui bahwa di rumahnya itu sudah pada menggunakan wifi. Tidak, sebagian menggunakan wifi. Saya melihat ketika ada rapat kelembagaan juga sosialita, mulainya yakin HP pada punya. Tapi pasti ada kendala berdasarkan ketika itu melaksanakan kebijakan. Ya kadang kalau misalnya yang tidak mempunyai wifi kadang terkendala di kuota Pak untuk pembelajaran jarak jauh. Kadang kalau contoh seperti kemarin Pak publik UTS di rumah itu kan menggunakan Google Form. Anak-anak ada yang tidak mempunyai
kuota, tidak bisa mengisi soal, itu saya sarankan untuk dengan temannya gitu, bergilir. Jadi tetap ada solusi ya. Iya. Orang tua ada yang menunggu dengan program ini? Alhamdulillah tidak. Nah, selain ibu sudah melaksanakan kajian daripada inovasi dalam penilaian soal PTS yang namanya Iya. penilaian tengah semester Iya. dalam bentuk digitalisasi, tidak dalam bentuk pembuatan terus dalam soal kelas. Pernah ibu saya mendengar ada apa itu perkumpulan guru-guru bisa dalam kerja pengenalan teknologi. Iya. Betul bu? Iya betul. Kapan itu dilakukan? Dilakukan sama-sama di sekolah, dengan ya. rekan-rekan. Itu 2 minggu sebelum dilaksanakan PTS, tanggal 20-an Iya, September. Jadi berarti ibu ada sebuah komunikasi dengan rekan-rekan guru untuk saling membantu Iya. membuat apa tadi soal Google Form gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi di sana mungkin bentuk komunikasi aktif ibu sama-sama dengan rekan kerja untuk membawa sebuah perubahan pemikiran yang tadinya pembuatan soal melalui biasa PR itu sekarang melalui teknologi. Jadi respon bagus dari rekan-rekan kerja. Alhamdulillah, jadi memudahkan Juga ya, dan nilai secara langsung bisa langsung diterima ada, juga ya. jadi tidak mengkoreksi yang biasanya kita mengkoreksi menggunakan kertas kan dikoreksi dulu. Nah ini nilainya sudah langsung bisa diketahui. Bisa nggak Bu saya melihat pola yang ibu lakukan bersama anak-anak, bersama guru-guru dalam membuat soal? Pertama yang ibu buat dari awal. Google Form. Google Form ya, Google Form. Siap. Yang pertama Oke. Jadi ini pola pembuatan. ya. Oh, nggak muncul sinyalnya ya, Mama Ya. ya? Jadi yang dijelaskan kepada guru-guru itu apa? Yang rekan kerja itu apa? Mungkin yang pertama untuk memasukkan dulu judulnya mau seperti apa, kemudian ini bentuk soalnya mau apa, apakah ini pilihan ganda atau jawaban singkat, kemudian seperti ini. Apakah mau pilihan ganda atau jawaban singkat seperti itu. Atau yang sudah jadi ada nggak? jadi. Yang sudah jadi, yang katanya ibu kan sudah berusaha. Oh ini ya? Oh iya. Ini sampai kepada anak-anak juga ya? Sampai ya. Nah ini yang sudah diisi kemarin hasilnya, jawabannya sudah ada, kemudian nilainya bisa dilihat langsung muncul. Seperti ini. Oh, ini skala ini apa Bu? Jawaban anak-anak. Oh, jawaban anak-anak. Jadi sudah bisa dilihat dari nilainya dari 100. Gimana? Sudah dari nilai 100 poin, nah hasilnya dapat 100 gitu. Nah, iya, Jadi gitu. secara Jadi langsung ya? langsung ada. Kemudian jawaban yang benar dan salah juga sudah diketahui oleh anak-anak. Jadi Langsung kalau pada misalkan saat- jawaban salah, anak-anak bisa mengerti oh jawabannya benar itu apa gitu. Seperti Iya. itu. Kan perlu juga ya diterapkan kepada anak-anak sebagai pengetahuan tambahan teknologi. Ibu senang pada saat ini? Alhamdulillah. Kelihatannya Iya, senang. senang. Ada yang respon secara langsung nelfon pada ibu bahwa ketika ibu mengirimkan soal seperti ini, lu terima kasih karena itu. Iya, alhamdulillah. Jadi anak-anak jadi menggunakan HP itu tidak hanya untuk Bermain ya, ya, tapi jadi ada untuk ya, pembelajaran seperti itu. dalam pengawasan dan bimbingan ibu ya. Ibu Seperti biasanya satu soal memberikan kesempatan satu hari apa 24 jam apa ditentukan waktu? ditentukan waktunya, contoh dari pagi-pagi seperti biasa sekolah dari pukul 7 sampai pukul 13 atau pukul 1 gitu. Kalau sudah jam 1 itu sudah tidak bisa mengerjakan lagi, jadi tidak, meskipun di rumah tetapi anak-anak tidak bisa dinanti-nanti gitu, Pak, ada batasnya, jadi tidak di Iya. Ibu gini. Oke ya, itu berarti wujud bentuk inovasi ibu ya, Iya. inovasi kita lah
dan dorongan dari ibu, dukungan dari ibu bahwa adanya program digitalisasi madrasah diawali dengan pembuatan soal Google Form dalam materi tengah semester ya. Nah, ada satu kekhawatiran orang tua ada yang merasa keberatan. Alhamdulillah sampai tidak ada komunikasi sampai yang saat keberatan. ini tidak ada yang merasa keberatan gitu. Jadi komunikasi juga ya. Itu sudah berapa mata pelajaran yang disebut? Sudah sering Pak. Untuk PTS ini? Oh, PTS baru 4. 4 mata pelajaran. Gitu. Oke. Baik Bu, terakhir bagus ya kalau seperti ini berjalan secara kontinu ya, terus menerus kaitan dengan penggunaan teknologi inovasi. Mohon Ibu perlihatkan juga dokumentasi kegiatan yang menunjukkan kemampuan Ibu dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas belajar. Ada IG group nggak Bu untuk kelas 3? Enggak, cuma IG untuk kelas 3. IG kelas 3 saja gitu. Oh, oke. Ada mana? Untuk kegiatan-kegiatan kelas 3 ya? Ya, nah di sini seperti yang sudah tadi dokumentasi kegiatan Google Form, kegiatan anak-anak di rumah jadi mengisi dilaporkan, kegiatan SS, ya dilaporkan. Jadi orang tua memotret, kemudian dikirimin ke ibu, ke grup ibu kelas 3. Sambil dampingi Pak mengerjakannya, tapi mengerjakan mandiri. Nah ini menggunakan ketika anak-anak di kelas itu tidak hanya dengan itu saja anak teman-temannya, tapi juga mengenal dengan teman-teman yang lain itu dibagi secara adil, yaitu menggunakan aplikasi ini gitu Pak. Untuk penentuan duduk gitu ya. Tempat duduk. Jadi anak-anak tidak memilih mau dengan siapa, tapi ditentukan. Kemudian Ibu pernah menonton film pendidikan? Iya, pernah. Yang ini Pak, di sini film tentang hormat terakhir untuk ayat. Tujuan dari penayangan film ini kan anak-anak sebagai penguatan karakter peserta didik untuk lebih menghargai, lebih menghormati orang tua. Respon anak-anak gimana pada saat kalian melihat film? Oh iya ya, kelihatan ya, sangat menghayati sekali. Anak-anak mungkin cerita nih kepada orang tua, Bu. Ada respon juga dari orang tua? Alhamdulillah responnya sangat baik. Itu anak-anak yang awalnya ada kemauan harus sekarang aja, tetapi anak-anak hari ini Bu, saya tidak jajan hari ini, saya sedang menabung. Itu dampaknya ya, dampak dari melihat mungkin karena di film ini memperlihatkan betapa kerasnya orang tua mencari uang mungkin ya. Seperti itu. Oke. Kalau dipresentasikan Bu yang telepon respon terhadap melihat film pendidikan ini berapa persen? 70%. Semua responnya baik, alhamdulillah. Anak-anak meminta pendidikan. Mau setiap hari Ibu nonton lagi, tetapi dengan film yang berbeda, namun dengan jenis yang sama. Jadi lebih emosionalnya itu lebih kelihatan. Oke begini nih, dalam kaitan dengan film, Ibu selalu meminta setelah film selesai dilaksanakan, anak-anak mengungkapkan apa cerita tadi, terus apa yang dirasakan. Ya lebih ke apa inti dari film ini, apa pesan yang terkandung dalam film ini. Dan anak-anak paham? Alhamdulillah paham. Baik Ibu, itu sebagai bentuk wujud inovasi Ibu terhadap kemajuan teknologi, adaptasi terhadap teknologi, karena memang sekolah kita juga harus betul-betul ya mengikuti teknologi supaya anak kita tidak tertinggal. Guru-guru juga beradaptasi dengan teknologi. Bagaimana upaya-upaya mempermudah proses tahapan pembelajaran itu kita manfaatkan. Ada harapan, usulan atau pengembangan? Mungkin lebih meningkatkan fasilitas ya, fasilitas terutama digitalnya. Oh iya. Dari 6 guru yang sudah PKG dengan saya, sama-sama ketika ditanya jadi meminta ada kelengkapan fasilitas. Insya Allah kedepannya kita sampaikan kepada pemangku kebijakan. Yang lain? Mungkin yang pertama digital, yang kedua harapannya semoga menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman untuk kemudian tumbuh kembang peserta didik. Siap. Ibu betah di sini? Alhamdulillah. Bisa tetap di sini? Alhamdulillah. Sambil menunggu kesempatan ya Bu ya, dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Ibu. Kaitan dengan penilaian kinerja Ibu sudah saya bisa pahami, dan tentu
untuk penilaian secara nanti satu minggu ke depan itu sudah bisa menilai melihat dari aspek pedagogiknya, kepribadiannya, sosialnya, dan profesional. Tim insya Allah bekerja dan nanti kita ketemu lagi di penandatanganan berkas sebagai wujud legalitas formal Ibu di tahun ini mulai melakukan penilaian. Terima kasih Bu, tetap semangat, terus berkarya, berinovasi untuk MIC Halagen dan anak-anak dalam keadaan hidup. Terima kasih. Enggak, Pak.